Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Fitria dari kelompok 3, kelas 02 SMJK 001, Prodi Manajemen. Assalamualaikum, saya Aprilia dari kelompok 3, kelas 02 SMJK 001, Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofianti dari kelompok 3, kelas 02 SMJK 001, Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Suprianto dari kelas 02 SMJK 001 Prodi Manajemen. Assalamualaikum, saya Denta Ardian dari kelompok 3, kelas 02 SMJK 01 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi komputer dengan dosen Ibu Lili Sularmi. Di sini ada perangkat keras komputer, hardware, dan perangkat lunak komputer software. Berikut adalah gambarnya, bisa Anda perhatikan. Juga dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka perangkat keras tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras hardware. Berikut gambar-gambarnya, bisa Anda perhatikan. Beberapa jenis, yaitu A. Keyboard, B. Mouse, C. Mikrofon, D. Digital atau web kamera, E. Joystick, F. Scanner, G. Touchpad. Nah, berikut adalah penjelasan dari info device. Di situ ada gambar keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik atau memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol tertentu ke perangkat lunak yang dijalankan komputer, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Berikut adalah gambar mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan posisi kursor atau pointer pada layar monitor secara cepat. Berikut adalah gambar mikrofon. Mikrofon berfungsi sebagai alat untuk merekam suara, biasa digunakan saat konferensi, serta mampu mengubahnya menjadi arus listrik, yaitu mengubah suara analog menjadi suara digital.
Selanjutnya yaitu gambar web kamera. Merupakan perangkat keras berupa kamera kecil atau digital kamera dan berfungsi untuk melakukan video call atau untuk berselfie dan biasanya terpasang di komputer atau laptop. Berikut adalah gambar joystick. Joystick yaitu sebagai alat bantu untuk memainkan permainan atau games pada komputer, berupa tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Berikut adalah gambar scanner, yaitu berfungsi sebagai memindahkan objek gambar yang terdapat di atas lensa ke dalam memori penyimpanan komputer atau laptop. Yang terakhir adalah touchpad. Apa itu touchpad? Touchpad merupakan alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada monitor. Touchpad terdapat pada laptop dan notebook yang memiliki cara kerja seperti mouse. Nah, berikut adalah penjelasan tentang processing unit, yaitu perangkat komputer pemproses data pada komputer merupakan kumpulan beberapa komponen yang dirakit ke dalam sebuah casing komputer yang sering kita sebut CPU, Central Processing Unit. Secara garis besar, komponen yang terdapat pada CPU terdiri dari, yaitu berikutnya gambar ada power supply, yaitu perangkat yang berupa kotak bertegangan listrik, letaknya menempel pada bagian belakang setiap casing pelindung yang memiliki kabel power yang akan disambungkan ke komponen hardware. Berikut ada gambar dari motherboard. Merupakan papan sirkuit yang menjadi rumah bagi komponen-komponen lainnya seperti RAM, hard disk, dan prosesor dan terdiri dari berbagai jenis komponen antara lain slot prosesor, konektor power, slot memori, dan NOR break controller. Dengan adanya motherboard, semua perangkat dalam komputer dapat saling terhubung dan bekerja sama agar berjalan lancar. Selanjutnya ada prosesor. Adalah salah satu komponen yang paling utama dari rangkaian komputer yang berupa sebuah IC yang mengontrol keseluruhannya jalannya sebuah sistem komputer. Bagian terpenting dari sebuah prosesor seperti 1. Arithmetic Logical Unit yang berfungsi melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. 2. Control Unit sebagai pengatur lalu lintas data seperti input dan output. 3. Memory Unit merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Berikut gambar fan atau kipas. Berfungsi sebagai alat pendingin perangkat komputer seperti prosesor, hard disk, dan lainnya agar tidak terjadi panas berlebih overhead pada perangkat-perangkat tersebut. Selanjutnya yaitu ada gambar RAM yang berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. Artinya, perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen, hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. Selanjutnya ada VGA card atau kartu grafis, berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengiriman data-data grafis antara PC dan perangkat display seperti monitor atau proyektor.
Sebagian besar komputer memiliki VGA yang terpisah sebagai kartu ekspansi yang dipasang pada slot motherboard. Berikut adalah gambar input dan output card. Adalah sebuah kartu elektronik yang berfungsi menghubungkan antara motherboard dengan unit masukan dan unit keluaran. Selanjutnya ada output device. Apa itu output device? Output device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Jenis-jenis media dari output device diantaranya berikut ada gambar monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan apa yang telah diproses oleh CPU melalui VGA card berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer yang dapat berupa teks, image, atau gambar maupun video. Selanjutnya ada gambar printer. Printer berfungsi sebagai alat untuk mencetak dokumen elektronik, baik dalam bentuk teks maupun grafis, ke dalam media lain seperti kertas, plastik, dan lain-lain. Berikutnya ada gambar proyektor. Adalah perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Selanjutnya ada speaker. Fungsi speaker adalah sebagai pengubah gelombang listrik yang dihasilkan komputer dan disalurkan melalui sound card menjadi gelombang suara atau getaran. Yang terakhir ada plotter. Plotter merupakan output device yang memiliki fungsi sama dengan printer. Perbedaannya adalah plotter digunakan untuk mencetak gambar dengan ukuran yang sangat besar. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang perangkat lunak? Pengertian software komputer atau perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perangkat lunak software. Berikut adalah gambarnya, bisa Anda perhatikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi software, yaitu perangkat lunak komputer software merupakan perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan dan berisi sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Bagian-bagian software komputer dapat dibagi menjadi 1. Sistem operasi atau operating system, 2. Aplikasi atau application program, 3. Bahasa programmer atau language program, 4. Utilitas atau utility. Nah, di sini saya akan membahas sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware, serta operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi seperti aplikasi Office, aplikasi desain grafis, dan aplikasi multimedia.
Berikut adalah jenis-jenis sistem operasi. Language program, 4 utilitas atau utility. Nah, di sini saya akan membahas sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware, serta operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi seperti aplikasi Office, aplikasi desain grafis, dan aplikasi multimedia. Berikut adalah jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, Disk Operating System atau disingkat dengan DOS adalah sistem operasi yang menggunakan interface command line yang digunakan para pengguna komputer pada tahun 1980-an. DOS menjadi istilah generik bagi setiap sistem operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan. DOS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer, yaitu sumber daya hardware dan software. Yang kedua yaitu Microsoft Windows. Dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan didirikan pada 26 November 1975 oleh Bill Gates. Menggunakan interaksi antar muka dan pengguna berbasis grafik. GUI Graphical User Interface. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphics Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983. Yang ketiga, Unix adalah sistem operasi yang digunakan sebagai sistem operasi baku pada berbagai jenis komputer, terutama komputer mini baik sebagai workstation atau server, karena dengan Unix seperti server, perpindahan kerja dari satu jenis komputer ke komputer lainnya menjadi mudah. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, multi-user, sistem berkas hierarkis, dan utilitas. Yang keempat, Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya, pada umumnya kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Yang kelima, Macintosh diciptakan oleh perusahaan Apple Inc. dengan desain yang elegan tapi mudah digunakan oleh sang pengguna. Macintosh merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface (GUI). Kata Macintosh diambil dari nama Apple, khususnya Jeff Raskin. Macintosh diperkenalkan pada tahun 1984 dan menjadi salah satu raksasa penguasa operating system sekarang. Sejak tahun 2006, Macintosh telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun XXIC. Nah, di sini juga ada perbedaan dari Windows dengan Macintosh. Windows terletak pada itemnya yang friendly, karena banyak digunakan oleh para pengguna IT di seluruh dunia. Sejak mengenal komputer, kita sudah dibiasakan dengan Windows. Jika hang, kita juga bisa dengan mudah memperbaikannya, karena banyak ahli Windows di sekitar kita. Kelemahan Windows, ia mudah diserang virus. Windows juga tidak bisa dikembangkan secara mandiri dan harus menunggu Microsoft. Tidak ada source code-nya,
Di samping itu pula ia dikenal sebagai OS yang mudah hang walaupun juga dikenal mudah untuk memperbaikinya. Macintosh mempunyai kelebihan dalam kinerja pembuatan desain, musik, dan film. Macintosh juga dikenal sebagai OS yang eye-catching, tidak terjadi hardware konflik karena sudah satu paket dengan Macintosh. Ia juga tidak rentan virus. Kelemahannya karena keeksklusifan satu paketnya membuat kita harus mengeluarkan biaya banyak. Padahal di rumah kita sudah memiliki komputer misalnya. Tentu kita harus membeli komputer lain. Selain itu hampir sama dengan Linux. Untuk menggunakan Macintosh kita juga harus belajar ekstra karena banyak sistem pengoperasian yang tidak familiar bagi pengguna IT awam. Nah, di sini juga ada pengertian dari aplikasi. Program aplikasi merupakan program dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik, seperti aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur. Program aplikasi seperti MyOb, Payroll, dan lain-lain merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti program gaji pada suatu perusahaan, maka program ini hanya digunakan oleh bagian keuangan saja, tidak dapat digunakan oleh departemen yang lain. Nah, selanjutnya ada bahasa programmer. Apa itu bahasa programmer? Programming language atau bahasa program adalah suatu bahasa ataupun suatu tata cara yang dapat digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi secara langsung dengan komputer. Digunakan untuk membuat menyusun instruksi tertentu dan menerjemahkannya dalam bahasa mesin untuk dijalankan oleh sistem komputer. Bahasa programmer dikelompokkan dalam kategori A. Bahasa mesin tingkat rendah low level language. B. Bahasa mesin tingkat sedang middle level language. C. Bahasa mesin tingkat tinggi high level language. D. Bahasa web language. Selanjutnya ada juga pengertian dari utilitas atau utility. Program utility berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan atau kelemahan dari sistem operasi dan digunakan untuk mendukung serta meningkatkan program-program dalam sebuah sistem komputer agar kinerja komputer semakin maksimal. A. Utility internal. Software utility yang dimiliki oleh sistem operasi misalnya Windows Backup, manajemen file, disk cleanup, dan sebagainya. B. Utility eksternal. Software yang tidak dimiliki sistem operasi tetapi dapat diinstal. 1. Antivirus Avira, Norton, McAfee. 2. Burning CD atau DVD, Nero, Diamond Tools. 3. Connectivity, Bluetooth, Wi-Fi, VisiSuite. 4. Compress data, WinRAR, WinZip. 5. Cleaning system, Cleaner, VisiDoctor, JetClean. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, terima kasih.